Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrana a'yunina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para alim, para hasan, para hujjah yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas kita yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali semua Allah memuliakan yang hadir pada malam hari. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan tidak lupa kita bersyukur bahwa Allah jadikan kita ini sebagai makhluk yang paling dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini harus bersyukur. Jangan kita melihat nikmat yang lain dulu. Kita pada malam hari ini masih berbentuk dan berwujud sebagai manusia yang Allah muliakan. Karena andaikan kita jadi makhluk lain yang berkaki 4 merangkang-merangkang, nggak usah kita bicara anjing babi, kita jadi monyet aja nggak mau. Dulu kaumnya Nabi Musa diangkat dengan waqtirodatan khasiin, jadi monyet-monyet hina. Kita alhamdulillah wujudnya cakep ganteng begini, alhamdulillah. Kemudian kita juga bersyukur udah jadi manusia yang beriman lagi. Berapa banyak jumlah manusia di bumi ini, di jagat raya ini, ganteng wajahnya, cantik rupanya, tapi nggak beriman. Dan itu jadi bahan bakar api neraka. Kita pada malam hari ini udah jadi manusia, kemudian beriman lagi, calon ahli surga. Amin ya Allah. Si calon nih, calon ahli surga. Tapi insya Allah kalau sudah kita pertahankan iman Islamnya, kita jaga iman kita, insya Allah ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mari kita bersyukur kita jadi manusia yang bentuk dan jasadnya sempurna, dijadikan orang yang beriman. Lantas kita duduk di majelis taklim dan kita tidak ada waktu yang lain kecuali untuk ibadah dan mencari ilmu, itu termasuk kemuliaan juga. Kita termasuk kelompok orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu tanpa henti, kapan saja, tanpa batas usia, nggak kenal waktu. Di malam hari kita ngaji begini luar biasa, datang dari membelakangkan ini termasuk kemuliaan dan bukan kebetulan. Harus kita syukuri juga. Kita jangan membayangkan nikmat-nikmat yang lain itu, kita nikmat 3 saja. Jadi manusia, kemudian manusia yang beriman, kemudian menuntut ilmu dan beribadah, beramal soleh. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Karena hidup itu mungkin banyak cita-cita dan keinginan Bapak-Bapak sekalian. Saya yakin masing-masing yang ada di sini mempunyai keinginan dan cita-cita dan kepengenan, macam-macam pengen. Tapi yang ingin saya tegaskan pada malam hari ini, mari kita punya cita-cita yang utama, yaitu apa? Berilmu dan beribadah. Karena itu merupakan intan permata yang harus kita miliki. Harus kita miliki dan jadi fokus utama kehidupan kita adalah berilmu dan beribadah. Orang tanpa ilmu akan buta. Orang nggak ngerti apa-apa, buta, jalan sasar susur, repot sekali. Kita nggak ngerti peta kehidupan, bahaya. Kita nggak ngerti jalan ke arah, misalnya saya rumahnya di Pulau Gebang nih. Pak, kalau Pak datang ke rumah saya, pasti minta peta, ya. Pasti minta mapnya. Sekarang udah canggih. Slik, Pulau Gebang. Kemudian yang mana? Pulau Bebek. Nyampe itu pakai peta. Tetapi intinya manusia itu butuh peta. Lebih-lebih peta menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kiai, tanpa ustadz, tanpa ulama, tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya nggak akan dapat nyampe surga. Maka ini Bapak-Bapak ini bukan sekedar beriman, tapi mendapatkan petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu harus diutamakan dari segalanya. Kemudian yang kedua, ilmu dikasih ibadah lagi. Saya yakin Bapak-Bapak yang hadir di sini adalah selalu menjaga sholat 5 waktunya. Amin. Saya yakin Bapak-Bapak sekalian ini menjaga ibadahnya tanpa kecuali ya, yang muda, yang tua, semuanya ya. Karena ilmu dan ibadah ini ibarat satu paket. Ilmu nggak ibadah, ilmu nggak amal, ya ibarat pohon nggak berbuah. Ilmu ngaji, tapi nggak dijalankan perintah-perintahnya. Padahal Allah kan punya kefarduan kewajiban yang harus dikerjakan. Andai kan kita mengerti doang, ya ibarat pohon. Saya punya pohon durian itu berapa? 1000 meter, di mana di Bogor.
tapi nggak ada buahnya. Berapa kali ke sana nggak berbuah, ya itu sia-sia. Nanam cabai itu satu pelataran cabai semua nggak ada buahnya, ya sia-sia juga. Nah, buahnya ilmu itu adalah beribadah. Buahnya ilmu itu adalah beramal soleh. Nah, kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang berilmu dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, tinggal yang ketiga dan keempat nih. Kita bekalnya dalam perjalanan hidup menuju Allah itu, yang ketiga harus ikhlas. Ikhlas itu ya murni karena Allah. Apalah artinya kita beribadah? Apalah artinya kita menuntut ilmu kalau tanpa didasari dengan ikhlas? Sia-sia. Sia-sia dan bagaikan debu yang disiram angin kencang dengan hujan yang deras, habis ya. Kita beribadah tanpa dasarkan Allah itu sia-sia. Andaikan kita melaksanakan sholat, kemudian karena manusia ngaji datang ke sini nggak enak sama pengurusnya nggak enak jadi dasarnya karena manusia, sia-sia. Nah, datang ke sini menuntut ilmu itu dasarnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah dalam hal apa saja. Kita sholat, usolli fardhu dhuhri arba'ah lillahi ta'ala. Ketika kita puasa, apa itu shomal khotina azim fardhi ramadan lillahi ta'ala. Semua apa itu haji umrah lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala. Kemudian apa itu anhur zakat al fitri nafsi lillahi ta'ala. Semua itu hanya niat di dalam ibadah itu selalu ada nilai ta'ala. Tetapi apakah sudah diterapkan dalam diri kita? Jadi kita masing-masing sudah pernah ya terbersih di hatinya apa itu yang ikhlas yang murni ya. Bukan di bibir lillahi ta'ala, bukan di hiasan bibir lillahi ta'ala, tapi hatinya enggak masuk dalam. Itu pun termasuk ibadah yang sia-sia. Maka dari itu lillahi ta'ala itu harus dimasukkan ke dalam seluruh unsur-unsur dengan syukur-syukur yang benar-benar bil lisan, kemudian juga bil arkan dan juga bil adhan. Syukur dan niat ikhlasnya itu wujudkan dengan kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Saya jadi orang yang bersyukur. Terus niat lillahi ta'ala juga di lisan. Kemudian dipraktikkan dengan anggota tubuh kita. Ketika kita bersyukur dengan lisan kita, kemudian kita praktikkan dalam anggota tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari, kita anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita untuk melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah al-khauf. Ilmu penting ya, sebagai peta kehidupan, rambu-rambu kehidupan. Kemudian yang kedua adalah tadi apa? Amal soleh ibadah. Yang ketiga rasa ikhlas. Yang keempat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang mendasari kita adalah Allah memang Rahman Rahim. Tapi di samping Allah Rahman Rahim itu Allah mempunyai siksa yang sangat pedih. Inna adzabila syadid, sering kata Al-Qur'an. Maka dari itu kita jangan sampai terlena, kadang tergiur dengan apa itu terkecoh dengan sifat rahmat Allah, nanti apa dosa apa nanti taubat diterima Allah, Allah Maha Penyayang Maha Pengasih. Jangan begitu, itu namanya orang maghrur, terbujuk dengan sifat baiknya Allah. Ketika ada orang baik, kita itu kadang jangan mudah, udah dibaikin sama atasan kita, udah gak apa-apa, molos sehari 2 hari, kemudian telat gak apa-apa, dibaikin terus malah kasih bonus. Kita harus tahu diri, itu bos lama-lama ada batasnya. Nah, ketika kita kepada Allah sangat lunjang, udah dikasih sehat, iya, nggak pernah kekurangan makanan, nggak pernah kekurangan kehidupan. Kemudian kita apa itu berani dengan Allah melaksanakan, itu artinya kita termasuk orang yang maghrur atau terpuji. Bapak-bapak sekalian jamaah rahimakumullah, kita semua manusia, yang hadir di sini adalah manusia, bukan saya saja, semua manusia. Nah, ketika manusia itu pasti ada sifat manusianya, yaitu pernah bosan, pernah malas, pernah jemu, pernah enggak. Begitu pula, ya siapa saja. Ketika kita merasa udah mulai malas nih ibadah, harus ingat, ya, kita cambuk diri kita dorong, kita bangkitkan semangat kita dengan iming-iming Allah, janji Allah kepada orang yang rajin beribadah, yaitu surga. Saya, ya, semua sama ya. Pernah memang ibadah amalan ini terus lama-lama kayak malas, pengen santai itu. Bisa itu manusia mau berangkat ngaji dah semalam. Nah, kita pacu, kita semangati kita. Kamu nggak mau surganya Allah, kamu nggak mau apa itu nikmat Allah yang ada di surga. Kita semangati, kita dorong, kita pacu biar kita lebih semangat lagi. Mau baca Quran, ya sekedar pada surat Kahfi kan ya sebentar ya. Tapi kadang hari Jumat baca surat Kahfi kayak malas gitu. Kita pacu juga, baca surat Kahfi dong. Malam Jumat baca Yasin ya. Ketika kita ada rasa malas, kita dorong terus.
enggak ingin nikmat-nikmat Allah yang Allah janjikan di surganya Allah. Nah, demikian pula apabila kita terbersih dalam hati kita ingin melakukan satu pelanggaran atau satu maksiat atau dosa, kita ingatkan dengan larangan-larangan Allah itu akan berimbas atau berakibat dengan siksanya Allah. Sekecil apapun dosa, sekecil apapun maksiat, pasti ada konsekuensi adabnya. Nah, ketika kita melakukan satu pelanggaran, ada hukum yang nanti di belakangnya itu neraka. Nah, ketika kita melanggar, mau ada maksiat atau misalnya kita melihat apa itu seorang yang mungkin membuat kita tertarik, kemudian kita hanya membuat akan ada berencana janjian selingkuhan, kita ingat bahwa disitulah ada neraka. Hati-hati neraka. Bayangkan neraka di depan kita. Kemudian ketika kita mau melaksanakan satu larangan Allah berupa makan makanan yang haram juga, bayangkan bahwa itu bukan makanan tapi itu bahan api neraka yang akan mendapur. Jadi nanti akan semangat hidup kita ini ya dengan diri kita sendiri tanpa ada ceramah begini. Ya. Karena berapa banyak diceramain, dikhotbahin di tiap hari Jumat juga penceramah ini yang hebat. Tetapi kalau diri kita nggak tegur diri kita sendiri, sulit rasanya. Kita baca diri kita sendiri dan bercermin berkaca, ada kaca. Kamu udah umur berapa nih? Kamu kok nggak merubah diri? Kalau ditegur orang, kadang sifatnya manusia kurang senang. Jangankan ditegur orang yang ditegur anak muda, malah ditegur lebih tua kadang suka. Udah, yang apa di khotbah diceramai ya yang dinilai kata-katanya. Begitu mendengarkan penceramah yang disenang apa yang guyon-guyonnya, ketawa-ketawanya. Nah, pernah satu saat apa itu Ustadz Husni ceramah di kawasan mana Purwokerto ya. Begitu besoknya lagi, tolong dong Ustadz diganti yang banyak lucunya, yang banyak guyon-guyon. Itu sekarang jadi kadang ya itu tadi orang ditegur, jadi enak kita tegur diri kita sendiri, nggak usah pakai macam-macam dalil. Orang tua kita dulu nggak pakai dalil ya, mendidik anak-anaknya untuk kejujuran, nggak pakai ayat Quran, nggak pakai hadis, yang penting kamu begini. Kemudian melarang orang juga ya udah hati-hati, itu aja hati-hati jangan itu. Sekarang kadang dalil dibacakan, Quran dibacakan, hadis dibacakan, kemudian tidak membekas dalam diri kita karena kita sendiri belum ada keinginan. Maka seyogianya ketika kita mau berangkat taklim, berangkat ngaji itu tanamkan diri kita sendiri. Saya mau belajar ilmu, mau ngaji, ingin mendapatkan nasihat, ingin mendapatkan perubahan, akan berbenah diri, akan memperbaiki diri. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Nanti begitu pengajian, mendengarkan dengan konsep dengan fokus, pulang dibawa. Jangan menilai kata-kata saya yang kurang enak didengar atau misalnya susunan kalimatnya yang kurang indah. Udah abaikan aja. Yang penting intisarinya, oh iya kita bersemangat lagi dalam beribadah dan hati-hati jangan sampai melanggar aturan Allah. Kita ikuti rambu-rambu kehidupan. Andaikan kita melanggar rambu-rambu sedikit saja, kita akan belok ke kiri masuk jurang. Bagikan rambu-rambu perjalanan sampai naik mobil kendaraan, kemudian ada tikungan tajam padahal di situ ada rambu, hati-hati tikungan tajam, belok ke kiri, nggak dibaca rambunya. Akhirnya bablas sore masuk jurang. Begitu pula dilarang menyalip, padahal tikungan. Ya, baik. Nah, rambu-rambu kita ini adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasul dan istiqadat Qiyas dan yang dituangkan dalam kitab-kitab para ulama, disitulah kita kaji, kita pelajari. Karena ini sebetulnya awalnya saya rencana bawa kitab, tapi karena memang di sini panitia juga mungkin ya kurang apa sudah ada pengajar kitabnya, jadi saya ingin menyampaikan intinya istiqomah lah ya, istiqomah dalam beribadah dan mencari ilmu. Karena itulah bekal kehidupan manusia. Bekal manusia mungkin ada sembako, itu makanan pokok. Kemudian sandang pangan papan itu sudah sebuah kebutuhan utama. Tapi yang saya tekankan adalah kebutuhan kita itu adalah ilmu dan ibadah. Itu dua permata yang harus kita miliki. Itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dibawa pulang dan menjadi oleh-oleh dan juga diterapkan pada keluarga kita masing-masing. Usikum wa nafsi bittaqwa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam